Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Isnaini Nurmia Safitri. Saya mahasiswa Fisika Universitas Diponegoro Semarang. Video ini saya buat dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah Praktikum Radiologi Diagnostik dan Radioterapi. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai standar pelayanan radioterapi untuk brahiterapi. Apa sih brahiterapi itu? Brahiterapi itu merupakan sejenis radioterapi yang digunakan untuk mengobati kanker dengan cara menaruh sumber radiasi secara langsung di dalam atau di dekat tumor ganas. Brahiterapi ini memberikan pengobatan yang lebih tepat dan mengurangi kerusakan di daerah jaringan yang sehat di sekitar tumor. Menurut keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 1427 tentang standar pelayanan radioterapi, terdapat 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, fasilitas untuk brahiterapi, kedua, peralatan untuk brahiterapi, ketiga, kebijakan dan prosedur pelayanan brahiterapi, keempat, perencanaan dan pelaksanaan radioterapi brahiterapi. Fasilitas untuk brahiterapi. Fasilitas untuk brahiterapi ini dibagi menjadi dua, yaitu brahiterapi laju dosis rendah atau LDR dan brahiterapi laju dosis tinggi atau HDR. Fasilitas untuk brahiterapi laju dosis rendah atau LDR terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perlengkapan ruang penyimpanan sumber radioaktif dan persiapan yang terdiri dari lock door, warning bahaya radiasi pada pintu, shielding tempat penyimpanan sumber, fasilitas untuk penerimaan, persiapan, kalibrasi, dan pengambilan sumber, monitoring area radiasi yang terlihat dari pintu masuk dan gambar persiapan sumber, almari dan peralatan penting serta dokumen yang diperlukan, troli untuk transportasi sumber. Yang kedua, perlengkapan ruang aplikasi yang terdiri dari meja pemeriksaan atau meja aplikasi, lampu pemeriksaan atau lampu operasi, fasilitas anestesi dan recovery, X-ray atau simulator, atau ortogonal atau stereo shift X-ray atau C-arm, lightbox, lampu ultraviolet. Yang ketiga, ruang perencanaan radiasi atau treatment planning room yang berdekatan dengan ruang aplikasi. Yang keempat, ruang perawatan pasien. Ruang perawatan pasien ini memiliki laju dosis rendah yang harus terpisah. Setiap pasien satu kamar dilengkapi dengan lampu warning dan perawat yang sudah terlatih khusus. Fasilitas untuk brahiterapi laju dosis tinggi atau HDR terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, fasilitas brahiterapi laju dosis tinggi yang terdiri dari ruang aplikasi atau operasi rawat jalan, peralatan radiografi, ruang terapi, ruang perencanaan. Pada ruang perencanaan ini terbagi menjadi 3 pilihan fasilitas. Yang pertama, memanfaatkan ruang terapi dan peralatan simulator yang sudah ada. Yang kedua, ruang terapi jadi satu dengan ruang aplikasi dan ruang radiografi di tempat lain. Yang ketiga, brahiterapi terpadu yang dilengkapi untuk aplikasi, radiografi, dan terapi. Yang kedua, perlengkapan ruang aplikasi yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, meja aplikasi atau meja pemeriksaan, lampu pemeriksaan atau lampu operasi, fasilitas anestesi atau recovery, X-ray atau simulator atau ortogonal atau stereo shift X-ray atau C-arm, lightbox, lampu ultraviolet. Yang ketiga, ruang aplikasi rawat jalan. Bila anestesi diperlukan, maka hanya diperlukan X-ray unit. Yang keempat, ruang perencanaan radiasi atau treatment planning room yang berdekatan dengan ruang aplikasi. Dan yang terakhir, ruang terapi. Ruang terapi ini harus diproteksi dengan shielding. Perlengkapannya yaitu interlock door, a power fail-safe radiation monitor yang dapat terlihat dari pintu masuk, ruang konsol kontrol yang dilengkapi dengan light box, dan yang terakhir, ketebalan dinding dan shielding HRD brahiterapi harus sama karena tidak ada fokus area, sehingga paparan radiasi semuanya primer. Peralatan untuk brahiterapi. Peralatan untuk brahiterapi ini
terbagi menjadi 6. Yang pertama, peralatan X-ray lokalisator dilengkapi dengan fluoroskopi, yang memungkinkan posisi aplikator dicek dan bila perlu dilakukan reposisi. Peralatan ini berfungsi sebagai simulator yang mempunyai fix geometri atau dilengkapi dengan localization box. Yang kedua, peralatan untuk perencanaan terapi harus sesuai dengan rekomendasi. Yang ketiga, peralatan treatment delivery. Pengadaan peralatan laju dosis tinggi dan laju dosis rendah brahiterapi harus berdasarkan pertimbangan situasi klinik setempat secara matang dan hati-hati. Yang keempat, peralatan program jaminan kualitas brahiterapi harus memenuhi rekomendasi. Yang kelima, peralatan pengaman radiasi dan pengelolaan sumber. Yang keenam, peralatan radiasi internal yang terbagi menjadi ruang khusus isolasi radioaktif, peralatan radiasi, dan pengelolaan sumber radioaktif terbuka. Kebijakan dan prosedur pelayanan brahiterapi. Kebijakan pelayanan brahiterapi ini terdiri dari 9 poin. Yang pertama, brahiterapi umumnya dilakukan bersama-sama dengan radiasi eksternal. Yang kedua, pelayanan brahiterapi ini menggunakan sumber iridium 192 meliputi pelayanan brahiterapi intrakavite, implantasi intraluminer, dan mold pada berbagai jenis keganasan. Yang ketiga, pelayanan brahiterapi dengan menggunakan sumber cesium-137 dan kobalt-60, meliputi pelayanan brahiterapi intrakaviter kanker mulut rahim dan kanker endometrium. Yang keempat, setiap tindakan brahiterapi yang dilakukan dalam narkos tertentu perlu persetujuan dokter spesialis kardiologi dan dokter spesialis anestesi. Yang kelima, tindakan brahiterapi ovoid tidak memerlukan narkos. Yang keenam, pemasangan aplikator dilaksanakan oleh dokter di ruang aplikasi yang steril atau semi-steril. Yang ketujuh, fototerapi dilaksanakan dengan C-arm atau pesawat simulator ortogonal untuk kepentingan perhitungan dosis dan dokumentasi. Yang kedelapan, perhitungan distribusi dosis berdasarkan ICRU 50. Dan yang kesembilan, fisikawan medik bertanggung jawab atas pelaksanaan radiasi. Untuk prosedur pelayanan brahiterapi sesuai dengan SOP yang berlaku berdasarkan masing-masing penyakit. Perencanaan dan pelaksanaan radioterapi brahiterapi. Terdapat 5 bagian. Yang pertama, pemeriksaan dan preskripsi. Yang kedua, pemasukan aplikator atau kateter dan preparasi sumber. Yang ketiga, perencanaan terapi atau treatment planning. Yang keempat, pelaksanaan terapi. Dan yang terakhir, evaluasi periodik dan follow-up. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.